Halo dulur, gue Ahsan. Lagi-lagi Amin Rais. Rasanya pepatah padi semakin tua semakin merunduk emang nggak pernah cocok sama pribadi Amin Rais. Lagi mana? Ketika para politisi sezamannya semakin sumeleh, rendah hati, berusaha menjadi negarawan, bahkan sedikit demi sedikit menjauh dari hiruk pikuk politik praktis, Pak Amin ini malah terus bikin pernyataan kontroversial. Yang terbaru nih, Pak Amin meminta Surya Paloh fight back alias melawan balik Jokowi dalam kasus korupsi Menkominfo Johnny G. Plate. Pak Amin minta Surya Paloh untuk membongkar kebusukan kroni-kroni Jokowi lewat tangan mantan Jaksa Agung HM Prasetyo yang notabene politikus Nasdem. Well, kalau di video gue sebelumnya, gue kan bilang tuh kalau pernyataan Surya Paloh yang menduga ada intervensi politik dan kekuasaan di kasus Johnny adalah sebuah bentuk kesesatan pikir. Maka pernyataan Amin Rais ini tarafnya tuh udah mbahnya sesat. Kalau kata anak pesantren nih, sesat murokab alias sesatnya bertumpuk-tumpuk-tumpuk tuh. Nah, pernyataan Amin gak cuma mengkerdilkan kasus korupsi Johnny Plate dari sebuah pengungkapan mega skandal besar oleh Kejaksaan Agung jadi sekedar konflik politik di tahun pemilu. Tapi Amin juga memprovokasi atau menghasut dua tokoh untuk berkonflik dan menjadikan hukum sebagai alat politik. Aduh, parah sih itu. Bagi gue, itu pernyataan yang bahaya banget. Gak cuma bisa merusak penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia, tapi juga menghambat proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Kalau dipikir lagi, ini tuh ironis banget sebenarnya. Mengingat nih, Amin Rais selama ini kan dikenal sebagai tokoh reformasi, pejuang demokrasi, dan lain-lainnya. Tapi malah begini. Di mana sih jati diri Amin Rais yang dulu itu? Apakah hasrat jabatan dan kemewahan politik sebegitu besarnya mengubah Pak Amin? Tapi nih, setelah gue pikir-pikir lagi, mungkin emang selama ini gue yang salah menilai Amin Rais. Gue terlalu polos tuh menilai Amin Rais sebagai aktivis dan ilmuwan politik. Padahal ya sebenarnya dia itu politikus yang setiap hembusan nafasnya dan langkahnya cuma demi satu hal, yaitu memperoleh kekuasaan. Nggak peduli tuh caranya lewat gulingin Gus Dur pakai isu korupsi yang sampai sekarang juga nggak ada buktinya. Menunggangi populisme Islam kayak di Pilgub DKI, pemilu 2019, atau mengucapkan pernyataan rasis seperti nyebut ada partai Allah dan partai setan. Bahkan menghasut dua tokoh untuk berkonflik. Makanya nggak heran deh kalau orang-orang tuh nyebut Amin ini sengkuni. Kelakuannya emang kayak gitu, suka adu domba orang, adu domba si A dan si B cuma demi kepentingan politiknya. Kalau udah berantem dianya kabur. Nah, bahkan nih Prabowo aja yang pas pemilu 2019 deket banget sama Amin udah mulai nyadar tuh akhirnya. Kalau dulu itu dia cuma dimanfaatin dan diadu sama Jokowi. Giliran Prabowo masuk kabinet Jokowi, ngamuk-ngamuk dah tuh si Pak Amin. Ya, kasihan. Emang sih berkuasa itu menyenangkan. Tapi sejarah juga mencatat, orang-orang yang terlampau terlena kekuasaan selalu berakhir tragis. Contohnya nih, dalam khazanah Islam yang tentunya Pak Amin juga pasti paham dong. Ada nama-nama nih kayak Raja Namrud dan Fir'aun yang ujungnya kena azab. Karena terlalu terlena dengan kekuasaan. Bahkan ya mengaku dirinya Tuhan kan. Atau yang paling deket deh, Soeharto, sosok yang pernah Pak Amin lawan. Juga akhirnya sama kan, lengser dengan tragis. Dan jadi contoh buruk model penguasa dalam negara Indonesia modern. Ya kalau Gus Dur dulu sempat meramal Pak Amin bakal jadi gelandangan politik, rasanya gak lama lagi sih itu bakal jadi kenyataan. Bukan berarti Gus Dur cenayang ya, tapi mungkin gelagat Pak Amin dari dulu sudah menunjukkan untuk menjadi tokoh yang terlunta saat senja. Karena hasrat kekuasaannya yang terlalu besar. No offense ya Pak, gue kan cuma ngulangin omongan Gus Dur. Balik lagi ke soal pernyataan Amin terkait kasus Johnny G. Plate. Selain mbahnya sesat, lewat pernyataan tersebut sebetulnya Amin secara nggak langsung loh mengasumsikan kalau Surya Paloh selama ini suka banget menjadikan hukum sebagai alat politik. Waduh, Pak Paloh hati-hati loh. Sama aja nih Amin bilang kalau dulu mantan Jaksa Agung Prasetyo adalah senjata Paloh untuk mengunci lawan politiknya dengan kasus hukum. Gue kan jadi inget tuh kasus hukum Haritanu soal restitusi pajak yang ditangani Kejaksaan Agung era HM Prasetyo. Jangan-jangan itu cuma cara Surya Paloh nyerang HT setelah keduanya tuh pecah kongsi dan HT keluar dari Nasdem. Hati-hati nih Pak Paloh, mau diadu domba nih kayaknya. Ya, dugaan itu mungkin aja kan kalau pakai logika pernyataannya Amin.
Cuma gue nggak mau nuduh karena Jaksa Agung Prasetyo tentunya punya integritas kayak Jaksa Agung Burhanuddin yang sekarang. Jadi nih, daripada nuruti Amin, lebih baik Surya Paloh tuh mengklarifikasi maksud pernyataannya Amin. Kenapa sih dia bilang kayak gitu? Apa sih maksudnya? Soalnya pernyataan tersebut bisa semakin memperburuk citra Nasdem yang udah buruk tuh karena kasus korupsi Joni. Kecuali nih, Surya Paloh emang merasa nggak ada yang salah tuh dari pernyataan Amin alias mengamininya. Ya terserah saja. Kalau saya jadi Surya Paloh sih pasti kayak, ya pasti gue protes tuh Amin. Ini kan sama aja kayak jelek-jelekin gue. Satu hal yang selama ini gue yakini, pemilu bukanlah sekedar ajang untuk cari kekuasaan. Lebih dari itu adalah ajang untuk membenahi Indonesia. Biar itu bisa terwujud, provokasi-provokasi di tahun pemilu kayak pernyataannya Amin Rais itu perlu dikurangi, bahkan dihilangkan sama sekali. Itu bisa mengalihkan masyarakat dari pembahasan substantif soal masa depan bangsa, dari visi misi partai dan kandidat, karena perdebatan yang ujung-ujungnya nggak jelas, ujungnya cuma kena provokasi aja. Kalau dulu nih Amin Rais pernah nulis buku judulnya Selamatkan Indonesia, dan dia mengibaratkan negara ini kayak rumah yang bagus luarnya doang tapi isinya bobrok dan kotor, maka bagi gue salah satunya yang kotor itu ya pernyataan sesat dan provokatif di tahun pemilu. Semestinya ya sebagai yang nulis buku itu Pak Amin ya lebih paham lah. Kecuali nih dia emang pengen banget tuh partainya menang di 2024 nanti dan akhirnya dapat kekuasaan. Ya terserah Pak, monggo. Yang jelas nih sekali lagi Pak, sejarah tuh mencatat orang-orang yang terlalu ambisius sama kekuasaan selalu berakhir tragis. Termasuk Sengku nih, julukan yang sering disematin ke Bapak. Thank you.